Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Wahyu Tri Lestari dan Novita Rohmaningsih akan mempresentasikan mengenai manajemen kas lembaga keuangan syariah. Aliran kas. Kas suatu perusahaan harus dikelola dengan baik, karena kas itu yang menggerakkan semua kegiatan, khususnya kegiatan operasi rutin. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari buruh atau pemasoknya, maka perusahaan tersebut lama-kelamaan akan bangkrut. Contohnya, seorang buruh tidak produktif dalam pekerjaannya, maka pemasok sedikit demi sedikit tidak mengadakan transaksi bisnis dengan baik, yang berakibatkan produk yang dikelola kualitasnya akan berkurang dan otomatis akan sulit masuk dalam pemasaran. Maka dari itu, kas harus dikelola dengan baik, jujur, ulat, dan profesional. Strategi dan manajemen kas. Manajemen kas adalah kegiatan untuk mengatur uang kas agar selalu ada saat perusahaan membutuhkannya, yang bertujuan agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang berupa bagi hasil tabungan, seperti rekening koran maupun deposito. Untuk teknik atau strategi dalam manajemen kas dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, ambang. Ambang adalah dana yang dikirim oleh perusahaan, akan tetapi belum bisa dibelanjakan langsung oleh seseorang yang menerimanya. Yang kedua, mempercepat penagihan. Perusahaan akan mendorong pelanggannya untuk membayar pembeliannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disesuaikan. Yang ketiga, memperlambat pembayaran. Contohnya, pelanggan mengalami pailit atau kesusahan dalam ekonomi, maka sudah pasti tidak akan mampu membayar. Maka perusahaan akan mengalami kesulitan, kas cenderung akan memperlambat pembayarannya. Untuk yang terakhir, relasi perbankan. Di sini, bank akan mengembangkan jasa yang inovatif yang berguna untuk menarik berbagai jenis usaha. Motif memegang kas. Pertanyaannya, kenapa perusahaan harus memegang kas? Karena kas itu merupakan aset yang tidak produktif apabila dibandingkan dengan aset yang lainnya. Untuk motif memegang kas dapat dibagi menjadi 4 motif, yaitu yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi yaitu kas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Contohnya, perusahaan yang berhasil menjual produknya, berarti perusahaan tersebut akan menerima kas yang disebut dengan kas masuk. Sementara itu, perusahaan juga harus membayar upah gaji kepada karyawannya, maka itu disebut dengan kas keluar. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini digunakan untuk menghadapi ketidakpastian apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, jika perusahaan itu harus mengeluarkan kas yang cukup besar, maka otomatis perusahaan itu harus memiliki kas yang cukup. Jika perusahaan tidak memiliki kas, maka perusahaan tidak akan bisa membayar kebutuhan mendadak tersebut. Yaitu kebutuhan di masa mendatang. Jadi kebutuhan kas itu bisa meningkat pada saat ada kejadian-kejadian tertentu di masa mendatang. Contohnya, sebuah perusahaan itu berencana meluncurkan produk baru. Kemudian, peluncuran tersebut itu akan memakan kas yang cukup substansial. Jadi, perusahaan itu akan menimbun kas untuk persiapan peluncuran produk baru tersebut. Kemudian, motif yang keempat itu adalah saldo kas minimal. Saldo kas minimal ini khususnya untuk perbankan. Jadi itu bank seringkali mensyaratkan bahwa saldo minimal yang harus tetap berada di rekening perusahaan di bank. Contohnya, jika perusahaan itu membuka rekening tabungan, kemudian perusahaan harus memegang jumlah saldo minimal tertentu. Karena itu saldo kas tidak mungkin ditekan sampai nol. Jadi persyaratan saldo kas minimal tertentu tersebut tentu akan berpengaruh terhadap saldo kas perusahaan. Materi selanjutnya adalah perlunya memiliki kas yang cukup. Jadi, manajemen kas adalah ide umum manajemen kas adalah mempercepat pengumpulan penerimaan kas.
dan memperlambat pembayaran kas. Jadi sebuah perusahaan itu ingin mempercepat pengumpulan piutang dagang sehingga dapat dimanfaatkan uang tersebut itu lebih cepat, ataupun sebaliknya, perusahaan itu ingin memperlambat pembayaran kewajiban dagang tetapi tanpa mengurangi reputasi posisi keuangan perusahaan itu di mata para pemberi pembiayaan. Kemudian perusahaan yang memiliki kas yang cukup adalah perusahaan yang memiliki reputasi bisnis yang baik karena semua transaksi dan utang-utangnya itu dapat dibayar tepat pada waktunya. Jadi perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pembelian bahan baku atau barang dagangannya karena dapat memperoleh pembelian tunai itu dengan memperoleh diskon. Kemudian perusahaan itu memiliki posisi kas kuat. Itu perusahaan memiliki kekuatan tawar tinggi kepada pemasok. Perusahaan itu dapat tawar-menawar besarnya potongan tunai. Jadi perusahaan itu dapat memilih pemasok yang baik. Di samping itu tuh perusahaan itu memiliki reputasi terhormat tuh karena memenuhi semua kewajibannya tepat waktu. Kemudian materi mengenai siklus manajemen kas. Jadi dalam usaha meluaskan pasarnya, pada umumnya perusahaan itu menjual hasil produksinya secara tangguh atau pembiayaan yang akan melahirkan piutang. Kemudian, itu diadakan penagihan untuk kembali menjadi uang tunai. Jadi, siklus kas perusahaan itu adalah kas, lalu menjadi persediaan, lalu menjadi sebuah piutang, dan kembali lagi ke kas. Jadi, pengeluaran kas untuk persediaan itu meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi, makin tinggi ketika nilai persediaan, berarti makin besar kas tertanam kepadanya. Kemudian ada besarnya investasi dalam piutang. Itu ditentukan oleh yang pertama, volume penjualan murabahah. Yang kedua, terdapat syarat pembayaran murabahah. Yang ketiga, ada ketentuan tentang pembatasan murabahah. Keempat, ada kebijakan pengumpulan piutang. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada kebiasaan dan karakter pelanggan. Kemudian pada pertimbangan pemberian pembiayaan itu didasarkan pada yang pertama, karakter, yaitu karakter para manajemen. Yang kedua, kapiti, yaitu kemampuan atau kesanggupan membayar. Dan yang ketiga ada kapital, yaitu kondisi posisi keuangan. Yang keempat ada kolekteral, yaitu besarnya harta pelanggan. Dan yang terakhir itu ada condition, yaitu kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi manajemen kas lembaga keuangan syariah. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.